Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, juga nikmat taufik, sehingga Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk salat berjamaah, kemudian dilanjut dengan menuntut ilmu, mendengarkan kajian terkait dengan akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab ini 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah, kemudian kaidah ke-1 dan kaidah yang kedua. Mungkin agar kita tidak lupa, kita ulas sejenak. Yang pertama, penulis menegaskan tentang pentingnya tauhid. Bahwa tujuan kita berada di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan ibadah ini harus disertai dengan tauhid. Ketika ibadah tidak disertai dengan tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian penulis menjelaskan agar kita terhindar dari kesyirikan, karena saking bahayanya kesyirikan, maka penulis memberikan kaidah yang berjumlah 4 kaidah. Kaidah yang pertama, bahwa keyakinan seseorang yang meyakini bahwa ada pencipta, ada pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini belum cukup untuk dikatakan seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih melaksanakan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinannya tidak berguna selama dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Ketika dia melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak disebut orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, tetapi menyembah tuhan-tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, penulis menjelaskan bahwa kesyirikan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Apapun alasan yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk melakukan kesyirikan mereka, ini tidak bisa dibenarkan. Kesyirikan tetap haram, tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun. Sebagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, mereka melakukan kesyirikan dengan dalih apa? 1, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan mereka ketika mereka menyembah berhala. Yang kedua, niat mereka ketika mereka menyembah berhala adalah ingin agar berhala-berhala tersebut yang mereka sembah itu memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Dan ini semua sudah Allah bantah. Allah sudah bantah dalam Al-Quran bahwa berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu tidak akan pernah bisa mendekatkan mereka dan tidak akan pernah memberikan syafaat kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni dan perbuatan mereka tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dibenarkan apapun alasan atau dalih yang mereka katakan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Termasuk nanti alasan-alasan yang lain kalau memang ada,
ketika ada orang yang melakukan kesyirikan dengan alasan ini adalah budaya misalnya, ini adalah tradisi kita, ini adalah warisan leluhur kita, dan seterusnya dengan alasan apapun, maka tidak bisa atau tidak boleh dibenarkan karena itu merupakan kesyirikan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang sudah pernah kita jalani ya dalam pertemuan sebelumnya. Ya. Maka pada malam ini insyaallah kita akan masuk ke kaidah yang ketiga ya. Jadi 4 kaidah, yang ketiga, keempat kemudian selesai ya. Kaidah yang ketiga, penulis berkata, al-qa'idatu tsalitsah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Penulis berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia yang beragam dalam ibadah mereka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ke bangsa Arab dan bangsa-bangsa sekitarnya, mereka tidak menyembah Tuhan yang sama. Mereka menyembah berbagai macam Tuhan, berbagai macam sembahan ya. Cara beribadahnya pun beraneka ragam, tidak sama. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat ya. Jadi orang-orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tahu ada malaikat, mereka tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang mulia, makhluk yang saleh, yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka menyembah para malaikat ya. Dan malaikat ini jumlahnya banyak ya. Kalau kita ketahui jumlahnya sangat banyak ya. Jumlahnya banyak, tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara mereka ada yang namanya Allah sebutkan ya, ada malaikat misalnya Jibril, ada malaikat Mikail, ada Munkar, ada Nakir, ada Israfil, ada malaikat maut dan lain seterusnya ya. Itu nama-nama malaikat yang wajib kita imani nama-nama mereka. Adapun selainnya ya, dan ini yang kebanyakan, maka nama-namanya mereka tidak diketahui ya, karena saking banyaknya. Bahkan di langit sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan persis di atas Ka'bah, terus naik ke atas ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sebuah tempat beribadahnya para malaikat. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat ya, 70.000 setiap hari. Dan setelah mereka masuk, mereka keluar tidak pernah kembali lagi. Artinya apa? Setiap hari 70.000 itu para malaikat yang berbeda ya. Sejak zaman dahulu, sejak mereka ada sampai saat ini, bahkan mungkin sampai nanti pada hari kiamat, sehari 70.000. Jumlahnya wallahu a'lam ya. Maka Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jumlah para malaikat ya. Bahkan disebutkan bahwa ketika malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun ya, malaikat-malaikat yang dari langit turun ke bumi sampai bumi ini penuh sesak dengan para malaikat ya. Makanya salah satu tafsir dari Lailatul Qadri, tafsirnya adalah Al-Qadr, artinya sesak. Malam yang sesak, maksudnya sesak penuh dengan para malaikat ya. Itu salah satu tafsiran Lailatul Qadar. Ada juga yang menafsirkan Al-Qadr artinya kemuliaan. Karena malam itu malam yang mulia, dihadiri oleh berapa banyak juta malaikat ya. Nah, di antara orang-orang jahiliyah ini ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Ini jenis yang pertama ya. Kemudian penulis melanjutkan wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka juga ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh ya. Para nabi
sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, sebagian mereka ada yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi itu jumlahnya ada berapa? 360 orang. Rasul. Nabinya berapa ribu? 25. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 ya. Artinya Nabi Adam adalah nabi yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi yang ke 124.000 ya. 25 itu apa? 25 itu artinya nabi-nabi yang nama mereka Allah sebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan namanya, ada Adam, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan di Quran sendiri dikatakan bahwa minhum man lam naqsus alaika. Ada di antara para nabi yang Allah firmankan tidak kami beritakan kabarnya kepadamu. Artinya nabi-nabi itu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad termasuk kepada kita dalam Al-Qur'an hanyalah sebagian ya, sebagian di antara nabi-nabi yang ada. Dan yang namanya disebutkan secara jelas ada 25 ya. Bahkan di Quran sendiri ada nabi tetapi namanya tidak disebutkan ya. Misalnya di surat Al-Kahfi cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, atau Khodir. Itu di Al-Qur'an namanya, nama Khodir atau Khidir tidak disebutkan ya. Disebutkan hanya seseorang saja. Seorang laki-laki soleh. Tidak disebutkan namanya ya. Padahal itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Begitu juga dalam surat yang lain Allah berfirman wa qala lahum nabiyyuhum. Nabi mereka berkata, Allah enggak sebutkan nama nabi tersebut, tapi Allah jelaskan bahwa nabi ini berkata kepada kaumnya dengan suatu buah perkataan ya. Intinya adalah jumlah para nabi adalah sangat banyak ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 124.000, yang menjadi rasul ada 313. Dalam riwayat lain 314 ya. Artinya nabi sudah kita jelaskan mungkin pada pertemuan sebelumnya ya, pada kajian tentang usul salasah, perbedaan nabi dan rasul ya kan. Artinya rasul itu adalah nabi yang Allah utus kepada orang-orang kafir ya. Kalau nabi artinya orang yang diberikan wahyu ya. Artinya orang yang Allah berikan wahyu itu banyak, tetapi hanya 300 orang yang Allah perintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasul itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada nabi ya. Alaihi wassalatu wassalam. Nah, di antara orang-orang musyrik ada yang menyembah para nabi ya. Dan di antara nabi yang disembah sampai sekarang adalah nabi siapa? Nabi Isa ya, alaihissalam. Sekarang disembah oleh sebagian orang ya. Mereka menyembah, mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wassalihin, orang-orang soleh juga banyak dijadikan Tuhan atau sembahan oleh orang-orang musyrik ya. Awalnya mungkin mereka hanya untuk mengenang saja ya. Orang soleh kemudian meninggal, maka kemudian dibuatkan patung untuk mengenang mereka. Lama-lama bapaknya meninggal, anaknya meninggal sampai ratusan tahun. Orang-orang yang tidak paham kemudian menyangka bahwa bapaknya dulu menyembah orang-orang atau patung-patung tersebut. Maka kemudian disembahlah patung-patung tersebut menjadi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi ya. Termasuk di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang musyrik yang membuat patung yang awalnya adalah orang-orang soleh. Mereka buat patung, kemudian mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan, wa minhum man ya'budul asjar. Di antara mereka juga ada yang menyembah pohon ya. Ada pohon dianggap pohon keramat ya, mendatangkan barokah, mendatangkan rezeki. Maka mereka kemudian datang ke pohon tersebut,
minta rizki, minta berkah, minta segala macam ya. Kadang-kadang dibuat dibuat altar penyembahan di depan pohon tersebut ya. Ini juga ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang mempertuhankan pohon ya, dengan alasan pohon ini membawa berkah, membawa rezeki dan lain sebagainya. Wal ahjar, ada juga orang-orang yang menyembah batu ya. Batu mereka sembah ya. Maksudnya adalah batu berhala ya, karena berhala ini kebanyakan dibuat dari batu ya. Pada zaman tersebut, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka buat dari batu kemudian dijadikan penyembahan ya. Dijadikan sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari ya. Ada juga yang menyembah bulan ya. Dan orang-orang yang menyembah matahari ini banyak ya. Allah juga ceritakan dalam surat Saba terkait dengan kisah Kisah Ratu Balkis ya dan kaumnya, kaum Saba. Mereka menyembah matahari ya. Mereka menyembah matahari. Nah, termasuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga orang-orang yang menyembah matahari. Kira-kira sekarang ada enggak yang menyembah matahari? Agama apa itu? Nah, betul ya. Mereka menyembah matahari. Dewanya dewa matahari. Bahkan ketika dulu ya, kalau kita baca sejarah, kita membaca bahwa zaman dahulu pada zaman penjajahan Jepang, orang-orang Jepang mewajibkan umat Indonesia, orang Indonesia untuk hormat atau melakukan penghormatan kepada matahari ya. Dan ini kita kenal dengan nama apa namanya? Ada yang masih ingat ya? Ini pelajaran sejarah nih. Namanya apa? Seikirei. Seikirei. Nah ya. Ini bahasa Jepang ya. Artinya hormat, tunduk kepada matahari. Karena matahari ini adalah menurut kepercayaan mereka, agama Shinto, adalah dewa atau dewi ya. Mereka katakan matahari itu adalah dewi matahari, Tuhan mereka yang mereka sembah ya. Dan mereka ini dinamakan atau dewi matahari, mereka namakan apa? Kalau kita baca buku sejarah, mereka katakan Amaterasu Omikami, nama istilah mereka ya. Dan kaisar itu dianggap sebagai perwakilan atau keturunan dari dewi matahari ya. Makanya tindakan tersebut tadi, hormat kepada matahari di pagi hari, itu adalah pertama sebagai ketundukan kepada dewi matahari, yang kedua sebagai apa? Sebagai bentuk loyalitas kepada kaisar Jepang yang merupakan representasi dari dewa matahari ya. Ini orang-orang yang menyembah matahari ya. Ada juga orang-orang yang menyembah bulan ya. Bulan kemudian disembah ya. Orang-orang yang menyembah matahari atau bulan bisa jadi ya, matahari memberikan banyak manfaat ya. Dengan matahari kita bisa hidup. Dengan matahari tumbuhan bisa hidup, melakukan fotosintesis ya. Bisa hidup. Dengan matahari orang bisa bekerja. Maka orang-orang pada zaman dahulu, zaman kuno, karena matahari dianggap membawa banyak kebaikan, maka kemudian mereka menyembahnya ya. Bulan pun sama ya. Harusnya ketika sesuatu banyak mendatangkan kebaikan, yang disembah bukan sesuatu tersebut tetapi pencipta atau pengatur sesuatu tersebut, yang telah menciptakan, mengatur sesuatu tersebut, mendesain sesuatu tersebut menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Itulah yang layak kita sembah ya. Sebagaimana misalnya sekarang ada orang ahli bikin komputer misalnya. Kita harus terima kasih kepada siapa? Kepada komputer atau kepada pembuatnya? Pembuat ya kan? Komputer ya itu memang sudah desain. Yang hebat adalah yang mendesain komputer tersebut sehingga menjadi berguna. Begitu juga orang-orang pada zaman dahulu, ketika mereka menganggap sesuatu itu berguna, bermanfaat, maka mereka sembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembah matahari
dan bulan. Artinya Nabi SAW ketika diutus kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa di sekitarnya, itu Nabi diutus kepada orang-orang yang melakukan peribadatan yang beragam. Ya. Tuhan yang mereka sembah tidak sama. Sudah kita sebutkan tadi berbagai macam Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kemudian penulis melanjutkan waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah memerangi mereka semua, walam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka semua. Artinya siapapun orang yang menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala dihukumi sebagai orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memerangi mereka semua, ya. Kemudian penulis melanjutkan wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala waqatiluhum, perangilah mereka oleh kalian wahai orang-orang muslim. Jadi ayat ini merupakan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabatnya termasuk kita umatnya untuk berperang melawan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berperang dengan cara apa? Atau sampai apa kita perangi orang-orang musyrik? Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perang di sini tentu maksud perang di sini tentu harus berperang. Perang itu ada dua, ya. Perang dalam artian melawan, bukan melawan namanya, membela diri, ya. Yang kedua perang menyerang, ya. Nah, perang menyerang ini harus dengan seizin pimpinan, ya. Jadi pimpinan kita, pimpinan kaum muslimin yang di negeri kita harus mengizinkan atau memerintahkan untuk berperang menyerang negara lain, ya. Jadi harus ada izin dari pemimpin, ya. Sedangkan perang yang kedua adalah perang pembelaan, perang membela diri, ya. Maka ini tidak perlu izin pemimpin, ya. Kalau rumah kita tiba-tiba diserang sama puluhan orang, kita tidak perlu izin pemimpin untuk memerangi mereka, ya. Karena kalau kita izin dulu, apa yang terjadi? Ya keburu meninggal, kan? Di rumah kita, kampung kita diserang musuh, masa izin dulu? Ya ini adalah jihad defensif namanya. Jihad untuk membela diri. Ya, ini tidak perlu izin pimpinan. Yang diperlukan izin dari pemimpin waliul amr adalah jihad ofensif, jihad untuk menyerang wilayah lain, ya. Nah, di sini karena zaman itu adalah pemimpinnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah kepada Nabi dan para sahabat yang berada di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang musyrik, ya. Semuanya, siapapun itu, apakah yang menyembah matahari, bintang, bulan dan seterusnya, diperintahkan untuk diperangi, ya. Nah, kalau pemerintah mengizinkan perang dengan kekuatan, perang dengan militer, maka kita ikut. Tetapi kalau tidak, maka ada perang lain. Itu perang apa? Perang dengan hujjah, ya. Kita berperang mengalahkan orang-orang kafir, mengalahkan orang musyrik dengan tulisan kita, dengan ceramah kita, dengan dakwah kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wajahidhum bihi. Berjihadlah melawan orang-orang kafir bihi, dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jihadan kabira, sebagai jihad yang besar. Artinya salah satu jihad yang besar adalah jihad dengan Al-Quran, ya. Kalau kita bisa melawan orang-orang kafir dengan tulisan kita, dengan perkataan kita, dengan apapun yang kita bisa, ya. Waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai apa? Sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, kira-kira fitnah itu apa? Ujian. Nah, ini Mas, alhamdulillah, ya. Mumtaz, ya. Karena banyak orang ketika mendengar fitnah dalam bahasa Arab, yang ada dalam pikirannya apa?
fitnah dalam bahasa Indonesia yang artinya nuduh orang ya. Makanya kadang-kadang sering disalah artikan ketika ada orang yang memfitnah orang, menuduh orang, sering dikatakan apa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Benar gak? Memfitnah orang lebih kejam, lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Benar gak? Benar. Saya memfitnah Bapak, kemudian saya dengan membunuh Ustadz Gufron. Mana yang lebih besar dosanya? Memfitnah lebih besar dosanya. Kalau saya memfitnah orang, dilaporkan, ya kan? Yang difitnah melapor ke pengadilan, apa hukuman bagi saya? Penjara, ya kan? Atau penjara, ganti rugi, atau apapun ya itu, yang namanya seperti itu. Tapi kalau saya membunuh orang, apa hukumannya? Hukum mati. Nah, dalam Islam hukum mati, ya. Kisos. Kalau keluarga korban tidak rela, maka hukumannya kisos, yaitu hukum mati. Kecuali kalau keluarga korban memaafkan. Ya udah, gak usah dihukum mati, tapi bayar denda aja. Berapa? Dendanya 100 ekor unta, ya. Itu denda kalau membunuh orang. 100 ekor unta, tinggal dikalikan. Satu unta berapa kali 100, ya. Saya nggak tahu harga unta berapa, belum pernah beli soalnya. Intinya 100 unta, ya. Nah, fitnah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata fatana, artinya apa? Cobaan, ujian. Artinya cobaan atau ujian, ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan sesungguhnya anak-anakmu, hartamu adalah fitnah, adalah ujian bagi kita, ya. Karena kadang-kadang anak, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang harta bisa menggoda kita sehingga kita kemudian menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya fitnah, ujian. Ya, ujian, ya. Itu makna aslinya, fitnah artinya ujian. Tetapi terkadang fitnah itu juga digunakan untuk makna musibah, ya, musibah, bencana yang ditimbulkan dari sebuah ujian. Karena sebuah ujian ini kalau tidak disikapi dengan baik, tidak ditangani dengan baik, akan melahirkan apa? Bencana. Ya. Siswa ujian, kalau nggak belajar, bencana kan? Tidak naik kelas, nggak lulus. Kalau zaman dulu anak-anak tidak naik kelas, lanjut. Zaman sekarang nggak naik kelas, ngapain? Keluar, cari sekolah lain, ya. Karena beda mentalnya, beda mental. Kalau zaman dulu pernah anak sekelas dengan SD, ya. Kelas 3 SD, teman sekelas itu adiknya sudah di SMA. Tapi dia masih kelas 3 SD, ya. Jadi anak zaman dulu masih mentalnya kuat. Ditambah lagi dengan belum ada aturan. Kalau sekarang kan pemerintah menganjurkan agar apa? Agar tidak ada yang hal orang-orang seperti itu, ya. Artinya sudah berbeda aturan. Kita kembali, ya. Bahwa fitnah ini jangan diartikan sebagai apa? Sebagai memfitnah orang atau menuduh orang, bukan. Di sini fitnah artinya ujian atau cobaan, ya. Maksudnya apa? Perangilah mereka sampai tidak ada lagi cobaan dari dalam agama. Dan cobaan musibah terbesar dalam agama apa? Apa musibah terbesar dalam agama? Murtad. Murtad itu apa? Kekafiran atau kesyirikan, ya. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, menafsirkan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, mereka tafsirnya dengan kata apa? Kekafiran atau kesyirikan, ya. Perangilah orang musyrik sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi, ya. Jadi kita memerangi orang-orang musyrik sampai kesyirikan hilang dari muka bumi. Itu batas akhirnya untuk menghilangkan kesyirikan, ya. Karena kesyirikan merupakan ujian, cobaan, musibah yang terbesar di dalam agama, ya. Maka ini adalah tujuan dari jihad. Pertama adalah menghilangkan kesyirikan, ya. Karena kesyirikan apa? Bisa membuat seseorang masuk neraka selama-lamanya. Jadi artinya kita berjihad bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk apa? Justru untuk ingin menyelamatkan orang-orang kafir agar mereka tidak terus-menerus dalam kekafiran, dalam kesyirikan, sehingga mereka bisa bertobat kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam. Jadi ini, ya, sampai tidak lagi kesyirikan.
Bahkan dulu pernah ya, dulu di sebuah kota ya, sebuah kota pernah ada penceramah ya. Cerita, bukan cerita, ini waktu itu khutbah Jumat ya, bukan ceramah, khutbah Jumat. Ustadznya mengatakan, menjelaskan tentang doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian ya. Kemudian dia jelaskan bahwa fitnah kehidupan contohnya kita keluar dari rumah, kemudian kita ada maling, kemudian kita disangka maling. Itulah fitnah dalam kehidupan. Artinya difitnah tadi ya. Difitnah. Kalau fitnah kehidupan seperti itu, mungkin fitnah dalam kematian, orang udah meninggal, difitnah maling mungkin ya. Nah, ini adalah kesalahpahaman ya. Bahkan termasuk masuk ke penceramah ya. Orang-orang yang para ustadz yang khutbah Jumat bahkan menjelaskan seperti itu ya. Ini bukan untuk ghibah, karena ini pertama tidak disebutkan orangnya, tidak disebutkan kotanya, umum ya, bahwa ada seseorang yang seperti itu. Salah memahami makna fitnah di dalam Al-Qur'an ya. Maka ini mungkin udah umum ya di tengah masyarakat bahwa fitnah dimaknai dengan seperti itu. Fitnah lebih besar dosanya dari kesyirikan, maksudnya adalah tadi ini, kesyirikan, kekafiran itu dosanya, bahayanya lebih besar daripada membunuh orang ya. Baik. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Perangilah orang kafir, orang musyrik sampai apa? Sampai tidak lagi kesyirikan dan sampai agama semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai apa? Sampai tidak ada lagi orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang nyembah berhala, nyembah patung, nyembah matahari, bintang, planet, dan lain sebagainya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kata lain, tujuan berperang adalah satu, menghilangkan kemusyrikan dan kekafiran. Yang kedua, agar tegak apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan kemusyrikan dan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan perang syar'i ya. Perang yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu agar kesyirikan dibasmi dan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil bahwa ada di antara orang-orang Arab jahiliyah yang pada saat tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah matahari dan bulan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, al-lail wan nahar, adalah malam dan siang ya. Allah kemudian menjelaskan bahwa di antara kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Allah takdirkan kita melewati malam, kemudian ada juga siang. Siang Allah ciptakan terang benderang. Agar apa? Agar manusia bisa hidup di siang hari, mencari nafkah di siang hari ya, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, melakukan aktivitas yang bisa menopang kehidupan mereka. Maka Allah ciptakan suasananya terang ya. Sedangkan malam Allah ciptakan gelap. Agar apa? Agar manusia bisa beristirahat pada waktu tersebut ya. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti menjadi tidak baik ya, karena memang manusia diciptakan seperti itu, siang untuk berusaha, malam untuk istirahat ya. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak ada pekerjaan kecuali di malam hari ya, mau bagaimana lagi ya. Ini ya, kondisi darurat. Nah, tetapi secara umum Allah ciptakan demikian, bahwa siang Allah ciptakan untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nah, dengan adanya dua waktu tersebut, dua kondisi tersebut, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada yang mengatur, ada yang mendesain seperti itu. Siang didesain seperti itu, berarti ada yang mendesainnya. Malam diciptakan seperti itu, berarti ada yang menciptakannya, ada yang mendesain seperti itu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Orang kalau memikirkan hanya siang dan malam misalnya, itu saja itu sudah bisa meyakini adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Tuhan
Yang menciptakan mereka juga mengatur alam semesta. Di antaranya adalah mengatur pergantian siang dan malam. Kemudian apa? Di antara kebesaran Allah adalah wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan ya. Siang hari terang karena ada apa? Karena ada matahari. Malam hari gelap karena adanya bulan. Bulan bercahaya tapi cahayanya tidak seterang matahari. Bahkan para ilmuwan mengatakan cahaya bulan adalah merupakan apa? Pantulan dari cahaya matahari. Maka cahayanya tidak terang, tidak seterang matahari. Nah, semua ini Allah desain. Dan ketika seseorang memikirkan ini, memikirkan dengan seksama, mentadaburi hal ini malam, siang, matahari, yang kemudian matahari awalnya terbit dari timur, kemudian bergerak terus, kemudian terbenam kembali, besoknya seperti itu lagi. Begitu juga bulan yang kita lihat seperti itu dan seterusnya, dimulai dari bulan sabit, kemudian membesar sampai bulan purnama, kemudian mengecil lagi sampai enggak ada. Semuanya ketika kita berpikir tentang hal tersebut, kita akan mencapai pada satu kesimpulan bahwa semua itu diatur oleh sang pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Ketika kalian mengetahui bahwa matahari, bulan, dan lain sebagainya itu bermanfaat, membawa banyak kebaikan, jangan sembah mereka. Tetapi apa? Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sembahlah Allah yang telah menciptakan mereka semua ya. Yang telah menciptakan matahari, bulan, malam, siang, dan lain sebagainya ya. Maka itulah yang berhak atau layak kita sembah, bukan benda-benda mati tersebut ya. Nah, ini merupakan cerahan kepada orang-orang musyrik yang menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan wa dalilul malaikah. Dalil bahwa ada orang-orang musyrik yang menyembah para malaikat. Qalu ta'ala, adalah firman Allah taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak memerintahkan kalian agar kalian menyembah malaikat dan para nabi. Maksud dia siapa? Dia di sini maksudnya adalah para nabi. Ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang para nabi, bahwa Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan tauhid. Allah katakan tidak ada satupun nabi yang Allah utus yang mana mereka memerintahkan agar orang-orang menyembah malaikat atau menyembah para nabi dari mereka sendiri. Tidak ada. Semua nabi datang dengan satu perkataan, yaitu ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut, jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana ajaran Islam Hanifiyah, sembah Allah dan jauhi kesyirikan ya. Semuanya sama. Artinya Allah mencela, kenapa kalian menyembah para malaikat, menyembah para nabi, padahal para nabi sendiri tidak ada seorang pun di antara mereka yang memerintahkan demikian. Tidak ada ya. Kemudian penulis melanjutkan wa dalilul anbiya. Dalil bahwa ada di antara orang musyrik pada zaman tersebut yang menyembah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat nanti. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu yang berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah berfirman demikian? Karena ada di antara umat Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa dan ibunya ya. Maka Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pantas aku katakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang mengatakan demikian, maka engkau pasti tahu. Dan aku yakin engkau tahu bahwa aku memang tidak pernah mengucapkan itu. Kenapa?
ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan Nabi Isa dan kita semua tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali sekedar apa yang Allah katakan tentang dirinya, ya. Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, dan lain seterusnya yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wallahu alam, kita tidak tahu, tidak punya ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Artinya di sini Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, kenapa umatmu ada yang menyembahmu dan ibumu? Apakah kamu yang menyuruh mereka? Maka Nabi Isa mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sedemikian. Kalaupun aku mengatakan demikian, engkau pasti tahu. Kenapa? Karena engkau maha tahu, sedangkan aku tidak mengetahui apapun tentang dirimu kecuali sebatas yang kau wahyukan kepadaku. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Berapa menit? Dikit ya? 3 menit ya? Nah ini ya, artinya para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, tidak mengajarkan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, wa dalilus salihin, dalil bahwa ada di antara orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembah orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka sembah itu menginginkan agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di antara mereka yang dekat kepada Allah? Maksudnya apa? Ketika orang-orang menyembah orang-orang soleh, maka orang-orang soleh itu pada hakikatnya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau orang-orang soleh itu ingin mengikuti orang soleh, harusnya mendekat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang soleh tersebut menginginkan atau mengharapkan rahmat Allah dan takut ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ya, kita juga harus mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Takut azab dan mengharapkan rahmat Allah harus menyatu dalam diri kita ya. Kalau dua hal ini tidak ada, maka hidup kita tidak akan beres ya. Kalau tidak ada rasa takut, kita akan gampang mati ya. Kalau rasa takut tidak ada, kita gampang mati. Kita naik ke gunung yang tinggi, loncat. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut. Kenapa kita tidak loncat? Karena ada rasa takut ya. Rasa takut itulah kemudian yang membuat kita selamat. Begitu juga misalnya kita dari rumah kemudian cepet-cepet naik motor pengen datang ke tempat kerja. Karena kenapa kita cepet-cepet? Karena ada harapan. Harapan kita bisa masuk tepat waktu. Kalau tidak ada harapan, apakah akan cepat? Misalnya perjalanan 30 menit, sedangkan tersisa cuma 5 menit. Apakah akan cepat? Udahlah, dipotong ini gaji misalnya ya. Dah lambat aja misalnya. Maka yang membuat seseorang bergerak adalah harapan ya. Ketika dia masih punya harapan, maka dia akan bergerak. Kalau harapan nggak ada, tidak akan bergerak. Nah, maka harap dan takut ini harus ada dalam diri seseorang ya, bagaikan dua sayap ya. Kalau burung punya satu sayap tidak akan bisa terbang dengan sempurna, maka dia harus punya dua sayap. Dan manusia pun harus punya dua sayap, di sini takut dan sayap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ya? Tapi kita break dulu untuk mendengarkan azan Isya. Baik para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar ya. Tadi sudah kita katakan tentang bahwa orang-orang musyrik ada yang menyembah orang-orang soleh ya. Kemudian penulis melanjutkan wa dalilul asjar wal ahjar,
dalil bahwa ada orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembah pohon dan menyembah batu, ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra." Tidakkah kalian perhatikan berhala Lata, Uzza dan Manat? Ya. Nah, inilah Lata, Uzza, Manat, ini adalah 3 berhala yang disembah oleh orang-orang Arab pada saat itu, ya. Ada 3 berhala yang besar. Yang pertama Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat. Lata ini disembah oleh, Lata ini bentuknya batu, ya. Batu, berhala yang dibuat dari batu. Kalau Uzza ini pohon, ya. Pohon, kemudian ada apa namanya, altar penyembahan, kemudian orang-orang datang ke situ. Manat ini adalah batu, ya. Batu berhala. Nah, Lata ini adalah berhala kabilah Saqif, ya. Kabilah Saqif. Letaknya ada di Taif. Di Taif zaman dulu, ya. Kalau sekarang sudah dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih enggak ada. Zaman dulu itu berhalanya kabilah Taif, kabilah Saqif, adanya di Taif. Namanya berhala Lata. Nah, berhala ini ketika Nabi menaklukkan Makkah, ya, orang-orang masuk Islam semua, dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Nabi merintahkan Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala Lata. Akhirnya hancur, ya. Berhala Uzza. Uzza ini tadi pohon, ya. Pohon yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan Banu Kinanah. Letaknya ada di kota Nakhlah, ya. Di antara Makkah dan Taif. Ada kota Nakhlah. Ini juga sudah dihancurkan dengan atas perintah Nabi SAW oleh Khalid bin Walid, ya. Datang ke sana kemudian menghancurkan Uzza, tempat penyembahan yang ada di sebuah pohon, ya. Dan ketika Khalid bin Walid menghancurkan Uzza, ini ada kisah menarik, ya. Jadi Khalid menghancurkan Uzza, tempat pemujaan dihancurkan. Kemudian dia pulang ke Nabi. Nabi bilang, "Apa yang kamu lakukan menghancurkan Uzza?" Nabi bilang, "Kamu tidak melakukan apapun. Balik lagi." Maka dia balik lagi ke tempat berhala Uzza. Maka di sana dia ingin menghancurkan kalau memang masih ada, ya. Maka dia dicegah oleh para penjaganya. Ketika kemudian dia memaksa masuk dan kemudian muncullah seorang perempuan telanjang, ya, perempuan telanjang yang rambutnya acak-acakan. Maka kemudian Khalid bawa pedang kemudian membunuh perempuan tersebut. Perempuan itu maksudnya bukan manusia, ya. Maksudnya apa? Jin. Makanya dia pulang ke Nabi, "Aku sudah membunuh seorang perempuan." Nabi bilang, "Itulah Uzza." Itulah hakikat berhala Uzza. Artinya berhala Uzza ini telah disembah oleh manusia, arti akhirnya dihuni oleh seorang, atau bukan seorang, ya, sesosok jin, ya, yang datang kepada Khalid bin Walid dalam rupa perempuan yang telanjang, ya. Tapi kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid, ya. Ini cerita ketika penghancuran berhala Uzza. Kemudian berhala yang ketiga Manat. Manat ini adalah sebuah batu, ya, berhala yang terbuat dari batu. Ini disembah oleh kabilah Aus dan Khazraj di Madinah. Di Yasrib, saat itu namanya Yasrib, ya. Ketika Nabi belum datang ke sana, nama Madinah itu namanya Yasrib, ya. Ketika Nabi pindah ke Madinah, orang-orang menyebutnya Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Hanya disingkat kota, maksudnya ya kota Nabi, ya, Al-Madinah. Sampai sekarang disebutnya Madinah, maksudnya adalah Madinah Nabawiyah, kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga sama, sudah dihancurkan atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan datang kemudian menghancurkan berhala tersebut. Dalam riwayat lain yang menghancurkan adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Ini terkait dengan bahwa orang musyrik ada yang menyembah batu dan pohon. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain. Perang Hunain itu tahun keberapa? Ada yang tahu? Keberapa Hijriah? Ke-8, ya. 8 Hijriah atau 630 Masehi, ya.
melawan suku Hawazin dan Saqif. Wa nahnu hudasa'u ahadin bikufrin, dan kami saat itu masih belum lama meninggalkan kekafiran. Artinya para sahabat baru masuk Islam. Keimanan mereka belum kuat pada saat itu. Walil musyrikina sidrah. Orang-orang musyrik itu punya sebuah pohon bidara. Yaqufuna indaha wa yanatuna biha asliyatahum. Di mana pohon bidara tersebut mereka jadikan tempat i'tikaf dan mereka meletakkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut. Biar apa? Biar senjatanya ampuh, bisa membunuh musuh. Mereka letakkan di pohon bidara. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon bidara tersebut dinamakan Dzatu Anwat. Famararna bisidratin. Nah, ketika orang musyrik punya pohon bidara yang dijadikan sebagai alat untuk mencari berkah, maka para sahabat kemudian melewati sebuah pohon bidara. Mereka terinspirasi dengan orang musyrik mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kamu buatkan pohon bidara ini sebagai dzatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, ya. Kenapa mereka mengatakan tersebut? Karena mereka belum lama meninggalkan kekafiran. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan, tidak boleh dilakukan, ya. Karena kalau orang baru masuk Islam itu pasti kadang-kadang masih ada sisa-sisa ajaran dari ajaran sebelumnya, ya, belum bersih semua. Begitu para sahabat di awal mereka masuk Islam, mereka masih ada atau masih terpengaruh dengan peribadatan orang-orang musyrik, karena mereka sebelumnya juga sama, ya, pada melakukan kemusyrikan, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang terakhir, ya, insyaallah kita sedikit lagi, al-qaidatur rabi'ah. Ini kaidah yang terakhir, keempat. Apa kaidah yang keempat? Anna musyriki zamanina aglazu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang di zaman dahulu. Kenapa demikian? Li'annal awwalin yusyrikuna firraha. Karena orang-orang musyrik pada zaman dahulu berbuat kesyirikan ketika mereka dalam keadaan senang saja. Wa yukhlisuna fi syiddah. Tetapi ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka bertauhid, mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Sedangkan kesyirikan orang-orang di zaman kita, maksudnya di zaman pada saat penulis buku ini hidup, syirkuhum daim. Syirik mereka terus-menerus berkelanjutan, firrakhai wasyiddati. Baik ketika mereka senang maupun ketika mereka ditimpa kesulitan, ya. Wal dalilu qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki, kalau mereka naik kapal, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang musyrik ketika naik perahu di lautan, ditimpa badai, ditimpa kesulitan, ini orang musyrik zaman dahulu, ditimpa kesulitan, mereka kemudian berdoa kepada Allah karena mereka meyakini tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi kalau mereka sudah diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka lupa tauhid, kemudian mereka kembali ke kondisi mereka yang semula, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau kesyirikan orang zaman dahulu itu hanya terjadi pada saat kesulitan, maka orang-orang di zaman sekarang kesyirikannya ketika sulit dan ketika mudah, ketika senang dan ketika berada dalam kesulitan. Nah, ini dipandang sebagai lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan demikian kita sudah menamatkan buku atau matan Al-Qawaid Al-Arba' dalam 3 pertemuan, ya, dengan menamatkan 4 kaidah, ya. Kaidah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Yang mana insyaallah harus kita pahami, harus kita
teliti, harus kita amalkan sehingga kita bisa terbebas dari kesyirikan ya. Insyaallah nanti kita mungkin dilanjutkan dengan pembahasan buku lain ya. Buku-buku yang kita akan menggunakan buku-buku yang simpel dulu ya, agar satu buku kita selesaikan, kemudian pindah lagi ke buku lain selesaikan dan seterusnya, daripada buku yang tebal tetapi tidak selesai-selesai sampai akhirnya kita meninggalkan kajian ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.